Hai, saya Dinda Rizky Hutari, kembali lagi bersama saya di podcast Cantik Bersama Amote. Hari ini kita akan membahas mengenai tema yang banyak banget diperbincangkan dan menjadi masalah kulit yang paling sering untuk dikonsultasikan, yaitu jerawat. Jadi, jerawat merupakan keluhan yang paling sering dikeluhkan oleh orang banyak karena sangat mengganggu penampilan dan membuat menjadi tidak nyaman. Apalagi sebagai seorang wanita, kita kadang sering ingin menggunakan make up dan tentunya kehadiran jerawat mengganggu nih. Yang perlu kita ketahui mengenai jerawat adalah jerawat terjadi karena adanya penyumbatan di folikel rambut atau pori-pori, baik pada wajah maupun anggota tubuh lainnya, bisa dada, leher, punggung, ataupun lengan. Penyakit kulit berupa jerawat sendiri sangat sering kejadiannya, yaitu 88% populasi usia 16-24 tahun paling banyak terjadi jerawat. Dan juga yang harus kita tahu adalah apa sih sebetulnya penyebab dari jerawat itu? Jerawat disebabkan oleh berbagai macam cara. Yang pertama adalah kebersihan, karena bakteri yang menumpuk bisa mengakibatkan pori-pori tersumbat dan timbul jerawat. Yang kedua adalah jerawat yang disebabkan oleh kadar hormon androgen, seperti testosteron, estrogen, maupun progesteron. Kadar hormon yang tidak terkontrol ini mampu meningkatkan produksi sebum, sehingga sebum tersebut akan menyumbat pori-pori dan menjadikannya jerawat. Dan yang terakhir juga ada karena hiperkeratinisasi atau penumpukan sel mati yang akhirnya menumpuk dan menyumbat pori-pori pula. Dan yang perlu kita ketahui lagi nih, ternyata makanan yang tinggi glukosa ataupun mengandung susu juga mampu meningkatkan resiko terjadinya jerawat loh. Walaupun penyebab jerawat adalah penyumbatan folikel rambut, tapi bentuk jerawat juga bermacam-macam. Ada pustul, papul, nodul, dan kista. Nah, gambarnya bisa seperti ini nih. Klasifikasi derajat jerawat berdasarkan keparahannya terbagi atas 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Untuk ringan, jerawat biasanya hanya berbentuk papul dan beberapa pustul saja. Bedanya kalau papul belum ada punktum atau nanah di tengahnya, tapi kalau pustul sudah ada nih, pus atau nanah di tengahnya. Kemudian derajat sedang. Sedang ini sudah ada pustul, papul, dan beberapa terdapat nodul. Nodul merupakan tipe jerawat yang bentuknya seperti benjolan, terasa nyeri, dan berwarna merah. Nah, yang berat adalah sudah terdapat pustul, papul, nodul, dan juga kista. Di sini kondisinya lebih banyak nodul sehingga tampak adanya tanda-tanda infeksi, keluar nanah, dan juga kista yang berisi air ataupun nanah. Nah, tapi nggak perlu khawatir karena ada beberapa cara untuk mencegah dan mengobati jerawat. Untuk mengobatinya bisa berdasarkan dari derajatnya. Bisa menggunakan obat oles ataupun obat minum. Obat jerawat oles yang banyak digunakan biasanya mengandung benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide ini merupakan antimikroba atau bakteri yang menyebabkan akne. Kemudian bisa juga dengan krim kortikosteroid untuk meredakan peradangan-peradangan yang terjadi di sekitar kulit. Ada juga zat aktif retinol atau retinoid turunan dari derivat vitamin A yang bertujuan untuk mengangkat sel kulit mati agar tidak lagi terjadi penumpukan di dalam pori-pori. Nah, apabila jerawat sudah memasuki derajat sedang, maka perlu dipertimbangkan untuk penggunaan antibiotik oral. Sayangnya, untuk antibiotik oral harus dengan resep dokter, jadi silahkan untuk berkonsultasi terlebih dahulu ya. Pencegahan yang bisa dilakukan di rumah juga banyak loh, misalnya dengan membersihkan wajah dengan double cleansing 2 kali dalam sehari, menggunakan scrub wajah minimal 2 kali dalam seminggu, hindari paparan sinar matahari langsung, dan gunakan sunscreen untuk melindungi dari cahaya matahari. Selain menggunakan krim atau obat topikal maupun minum untuk mengatasi jerawat, ada juga zat-zat atau makanan-makanan yang bisa membantu kita sembuh dari jerawat. Di antaranya adalah mengkonsumsi banyak sayuran hijau, mengkonsumsi air putih, dan juga suplemen. Walaupun sebetulnya dibutuhkan penelitian yang lebih banyak lagi mengenai hubungan antara suplemen kolagen dengan jerawat, karena salah satu penyebab timbulnya jerawat adalah sebum atau produksi minyak yang berlebihan pada kulit. Dengan konsumsi kolagen, maka tubuh atau kulit akan lebih terhidrasi dan terjaga kelembapannya, sehingga produksi sebum atau minyak di kulit bisa lebih terkontrol.
Dan tentunya kondisi kulit dengan kadar sebum atau minyak yang lebih terkontrol akan lebih rendah juga resikonya terjadi jerawat. Belum lagi ketika suplemen yang dikonsumsi ternyata juga mengandung zat-zat aktif lainnya seperti vitamin D, vitamin C, ataupun antioksidan dan antiiritasi lainnya. Tentunya hal ini sangat membantu sekali ketika terjadi peradangan yang diakibatkan oleh jerawat, bahkan membantu penyembuhan atau hiperpigmentasi dan noda-noda gelap yang diakibatkan oleh jerawat. Fakta menarik lainnya adalah ternyata kadar glutathione yang rendah dalam tubuh terdapat pada orang-orang yang memiliki jerawat. Hal ini dijelaskan pada penelitian yang meneliti dan membandingkan dua kelompok antara yang berjerawat dan tidak berjerawat. Hasilnya adalah teman-teman yang berjerawat terbukti memiliki kadar glutathione yang lebih rendah dibandingkan dengan teman-teman yang tidak berjerawat. Glutathione sendiri adalah agen antioksidan yang banyak digunakan sebagai obat-obat untuk melawan penyakit kronis. Di antaranya bahkan digunakan sebagai obat kanker untuk menghambat pertumbuhan sel kanker yang merusak sel-sel lain dalam tubuh. Nah, ada beberapa tips and trik untuk menghindari terjadinya jerawat. Yang pertama, hindari konsumsi gula yang terlalu banyak dan juga produk-produk yang berbasis susu. Kemudian, jangan lupa selalu membersihkan wajah minimal 2 kali dalam sehari dan langsung bersihkan ketika setelah beraktivitas. Hindari juga menggunakan pakaian yang terlalu ketat agar tidak gerah ataupun panas. Dan hati-hati, jangan sering memegang bagian kulit yang berjerawat dengan tangan kita ya. Nah, itu tadi penjelasan dan penjabaran tentang jerawat. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di podcast cantik bersama Amote lainnya ya.